Jurnal yang pertama, kami akan membahas tentang peran dan kebijakan pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19. Bagian-bagian jurnalnya terdiri dari Jurnal Ilmu Ekonomi, volume 2 dan halaman 9 sampai 19, tahun Mei 2021. Penulis Nurul Hanifah dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. Masalah atau fenomena dari penelitian ini yaitu munculnya pandemi virus corona di Indonesia mempengaruhi berbagai sektor yang ada di Indonesia, khususnya pada sektor perekonomian. Hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari masuknya wabah ini, yang pada akhirnya semakin menimbulkan gejolak perekonomian. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan kebijakannya dalam masa pandemi guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Melalui salah satu perspektif teori ekonomi, khususnya teori-teori ekonomi publik yang telah ada ataupun kajian pustaka sebelumnya. Adapun subjek penelitian, seluruh masyarakat negara di dunia, tidak terkecuali masyarakat di negara Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi tantangan untuk bersama-sama memerangi virus yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Penelitian di Indonesia yang terdapat Badan Nasional Penanggulangan Indonesia atau BNPB, di mana lembaga ini berfungsi merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan terkait penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan tindakan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran dan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 sekaligus sebagai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk peningkatan program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hasil penelitian. A. Peran stabilisasi. Peran stabilisasi pemerintah adalah terus menstabilkan harga bahan pangan pokok di berbagai penjuru Indonesia. Segala upaya dilakukan pemerintah agar di tengah situasi penyebaran virus COVID-19 ini harga-harga dan bahan pokok tetap terjangkau di masyarakat, baik dari sisi stok, selalu tersedianya pasokan, distribusi, sampai menjangkau tingkat harga yang stabil. B. Peran alokasi. Adapun upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada dalam perekonomian, pada peran alokasi dapat dilakukan secara langsung berupa belanja barang untuk keperluan pertahanan dan pendidikan atau secara tidak langsung baik melalui pajak dan subsidi guna mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. C. Peran distribusi. Secara teoritis, peran pemerintah ini dilaksanakan agar pendapatan dalam perekonomian dapat didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat dalam suatu perekonomian, baik melalui instrumen pajak ataupun dengan subsidi, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan masalah pemerintah dan efisien. Kekuatan penelitian. 1. Memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang permasalahan. 2. Penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kelemahan penelitian. 1. Spasi penulisan tidak teratur. 2. Tiap paragraf ada yang menjorok ke dalam dan ada pula yang tidak menjorok ke dalam. Di jurnal yang kedua, kami akan membahas tentang peran pemerintah dalam menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah di era pandemi COVID-19. Bagian-bagian jurnalnya terdiri dari Jurnal Ekonomi Syariah, volume 8 dan halaman 1 sampai 24. Tahun April 2021. Penulis Muhammad Hakim Adlan. Masalah atau fenomena dari penelitian ini yaitu adanya pandemi COVID-19 ini khususnya di sektor ekonomi atau UMKM sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat sulit. Maka di dalam kondisi tersebut diperlakukan sebuah langkah dan peran pemerintah dalam merespon permasalahan di atas. Tujuan penelitian untuk melihat peran dan langkah pemerintah dalam menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini didasarkan pada era pandemi COVID-19 ini,
Sektor ekonomi atau UMKM merupakan salah satu sektor yang mengalami permasalahan. Subjek penelitian, masyarakat yang bergerak di bidang UMKM dan para karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya karena menurunnya permintaan jumlah produksi dan tidak mampu membayar gaji tersebut. Subjek penelitian, di negara Indonesia terkena pandemi COVID-19 dan Indonesia salah satu negara yang terkena dampak penyebaran virus COVID-19 yang memiliki populasi penduduk hingga 270 juta orang yang menyebabkan rentannya Indonesia sebagai negara yang berdampak virus corona. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan atau library research. Mengingat penelitian yang bersifat studi kepustakaan secara murni, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian dari berbagai literatur yang terdiri dari buku, jurnal, berita online, dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan objek pembahasan. Hasil penelitian A. Usaha mikro, kecil, dan menengah hingga PHK di era wabah COVID-19. Dengan adanya situasi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini dan sedang memasuki era new normal, telah banyak membawa dampak di sektor kesehatan, perekonomian, bahkan sosial pada masyarakat Indonesia. Selama pandemi ini berlangsung, telah banyak PHK di mana-mana. Daya beli masyarakat menurun karena penghasilan ikut mengalami penurunan. Dan para pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan omset penjualannya dan masih banyak dampak yang lainnya. Adanya PHK dari beberapa pabrik dilakukan guna mengurangi beban biaya operasional. Peran pemerintah dalam menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Guna menyelesaikan dan menanggulangi akan terjadinya krisis ekonomi di negara Indonesia, pemerintah Indonesia telah memberikan sebuah perhatian terhadap eksistensi dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Alasan pemerintah menjadikan UMKM sebagai penolong krisis ekonomi tak lain karena kontribusi UMKM di masa lalu. Namun semenjak kemunculan wabah COVID-19, penurunan pendapatan dan eksistensi UMKM pelan-pelan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Muatan penelitian. 1. Terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. Yang kedua, metode dan desain penelitiannya yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Sedangkan kelemahan penelitian, yang pertama, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Kedua, ada beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan, sehingga pembaca kesulitan mengartikan singkatan tersebut.